Jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Kan Teknik ya, servis Deso. Hanya ingin berbagi pengalaman saja. Ini ada kulkas dengan kendala buntu kapiler. Nah, sebelumnya kan saya sudah pernah mengupload juga buntu kapiler, tapi yang kemarin itu bisa dibersihkan ya. Kalau yang ini sudah tidak bisa dibersihkan karena sudah saya coba tapi tidak bisa. Bagaimana caranya? Kita ganti saja kapilernya ya. Saya tunjukkan di belakang kulkasnya. Nih, saya kesini dulu. Nah ya, tuh ini pipa kapilernya kan masuk ke sana, ke dalam bodi sampai ke evap. Nah, bagaimana prosesnya ya, pergantiannya nanti kita masukkan dari luar saja. Kulkas ini hanya membutuhkan 2 meter kapiler, harganya murah, per meternya 10.000. Kita ganti saja supaya hasilnya maksimal ya. Kalau nonton jangan di skip ya, supaya tidak gagal paham, supaya memahami step by stepnya pergantian kapiler ini ya. Pipa kapilernya nih, nanti kita ukur 2 meter. Ini ukurannya 0,28. Ini jarumnya kan untuk freezer ya, untuk kulkas freezer. Kalau untuk kulkas satu pintu ini menggunakan 0,6 seharusnya, tapi kalau dipakai ini ya harus dipanjangin ya, kira-kira 2 meteran ya. Kalau 0,6 itu cukup 1,5 meter sudah bagus hasilnya ya. Kalau ini dikasih pendek ya, hasilnya kurang maksimal ya. Kita potong nanti, ini kita potong dulu. Kita potong dulu ya, butuh 2 meter. Ini ya 2 meter ukurannya tuh. Kita pakai 2 meter supaya hasilnya maksimal, pendinginannya maksimal. Kalau mau bikin es batu juga cepat jadi ya tuh. Ini 2 meter. Nah ini ya, nanti kita sini ya, kita lubangin kecil saja, cukup 1 kapiler masuk. Di sini ya, dilubangin saja, tidak masalah, nggak usah pakai bor. Nah ini nanti dimasukkan lewat sini kapilernya. Ini masuk aja langsung lewat sini tuh, seperti ini. Terus kita tarik dari depan, ini dari sini. Ini dibongkar dulu, ini kan belum saya bongkar. Kita bongkar dulu freezernya. Nah ini ya teman-teman, yang tadi pipa kapiler yang kita ganti tadi, yang lewat belakang, yang lewat luar, nanti kita masukkan ke sini. Yang ini dilepas dulu, yang lama kita potong saja.
dipotong menggunakan cutter. Nah ini teman-teman, nih sudah dipotong yang pipa kapiler yang lama. Sekarang kita tinggal masukkan saja yang pipa kapiler yang barunya. Ini ya, ini cara alternatif untuk mengganti pipa kapiler yang buntu. Ini dimasukkan seperti ini. Kalau masuk segini ya, sekitar 4 sentinan supaya tidak gampang buntu. Ini pipa kapilernya dikaitkan sini dulu supaya nanti tidak tertarik, tidak lepas ya. Dikaitkan ke pipa dasarnya seperti ini, terus dimasukkan ke sini. Ini kan kalau ketarik-tarik kan nggak lepas. Nah, dimasukkan terus dilas ya, las. Oke, las dulu. Sudah rapat. Sekarang kita tarik dulu dari belakang untuk merapikan ya. Seperti ini ya, nanti kita tarik ke sini tuh ya. Nah, sampai ke bawah. Kita kaitkan saja di sini. Ini nanti yang aslinya ini kita lepas. Potong. Ini tadi ya yang masuk ke dalam, yang aslinya sudah tidak terpakai lagi. Kita menggunakan yang baru, kita gulung terus dimasukkan ke sini. Ini pipa kapiler untuk nanti kita membuat vakum ya, vakum body seperti biasa. Terus dilas. Saya menggunakan las ini ya, las bulir seperti ini karena yang las kecil sudah habis gasnya. Pakai ini ya. Ya, sudah selesai. Sekarang tinggal diisi
Nanti kita rapikan ya. Sekarang ini ya tempat pengisian di sini. Kita buka dulu. Ya, terus dikasih pipa kapiler saja untuk mengisinya. Ini pipanya dipotong secukupnya saja, jangan panjang-panjang, segini ya, kira-kira ya 2 jengkal. Nah, ini langsung dimasukkan sini tuh, tekan saja gini biar rapat, terus dilas. Nah, seperti ini teman-teman, namanya pentil. Langsung dimasukkan. Kenapa kok saya sering memakai pipa kapiler untuk pengisian ya, karena kan nanti memudahkan kita waktu selesai pengisian, kan mudah, tinggal dipotong pakai tang, ditinggal kan sudah nggak bocor, nggak butuh alat pres juga. Setelah ini dilas. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi kita vakum lewat sini ya. Ini loh ya teman-teman, nih pipa kapiler yang tadi kita masukkan di dalam filter ini untuk pemakuman, membuang udara yang di dalam sistem ini ya, lewat sini. Nah, ini proses pemasangan pipa kapiler sudah selesai ya, tinggal kita isi saja. Kita pasang dulu yang tadi freezernya, kita bongkar, kita rapikan. Kita rapikan dulu ya ini. Sudah selesai teman-teman, tinggal mengisi saja. Ini ya, udah rapi. Sekarang lanjut diisi. Penggantian kapiler itu mudah teman-teman, tidak sulit, tinggal dibuka saja yang aslinya, terus dikasih kapiler yang baru, itu aja ya. Ya teman-teman, kita isi dulu nih R HFC 134A ya. Kalau mengisi freon, lihat aja tabel belakangnya. Kalau mau mengisi disesuaikan saja sini ya, kelihatan enggak tuh. Nih kalau di sini nih arusnya ini 0,7, disesuaikan di sini ya, disesuaikan ampernya kalau mengisi. Bagaimana kalau tidak punya ampere, untuk cek arusnya nggak punya alatnya ya, dikira-kira saja, misalkan punya ini manifold ya, dikasih tekanan 20 atau 15,
tergantung freonnya yang digunakan ya teman-teman. Ini kita masukkan di sini. Kulkas sebelum diisi freon wajib di vakum dulu ya teman-teman, wajib itu, supaya nanti di dalam sistemnya ini ya nggak ada udara. Kan udara nih itu kan nanti lama-lama dia menjadi air ya, itu sangat berisiko, bisa buntu, bisa membuat evap juga kan jadi korosi gitu. Ini kita vakum dulu tuh ya, sini nih kita tunggu saja sampai habis udaranya yang di dalam. Manifold juga bergerak mundur ya, nih sudah di bawah 0 juga. Kita tunggu saja. Setelah bersih semua baru kita isi ya. Kita cek dulu ini sudah habis atau belum. Kalau ngecek ini jangan pakai air biasa ya, pakai air metil, karena air biasa nanti juga beresiko, bisa kehisap kan malah beresiko nanti. Ini air metilnya ini sangat berguna sekali teman-teman ya, untuk melarutkan kotoran atau oli yang tersisa ya. Ini dituang di sini, terus kita cek. Nanti kan kalau sudah habis ya seperti biasa kita sedotkan supaya masuk ke dalam pipa-pipa. Nah, seperti ini kita cek. Ini seperti ini. Nah tuh, ini kan sudah bersih, sudah tidak ada gelembung sama sekali ya. Setelah ini kita tutup. Bagaimana caranya kita sedotkan ya, kita cabut nih kulkasnya, cabut ya. Nah ini dia langsung terhisap nanti ya. Nah, terhisap tuh langsung habis ya. Nanti ditutup terus dilas. Nah kita las ya. Ini tuh nanti disesuaikan di situ ya kalau mengisi. Nah ini ampernya, kalau biasanya saya di bawahnya atau 0,67 segitu ya. Kita buka freonnya, nih, kita buka freonnya ya. Nih jarumnya sudah mulai menaik. Ini posisi belum saya tancapkan ya teman-teman. Nih biar mengisi dulu sampai penuh. Ini ya tinggal kita tancapkan saja. Kita nyalakan dulu kulkasnya ya. Nih oh gini aja kelihatan ya, langsung ini arusnya. Ini ukuran freonnya, manifoldnya. Nol koma 72. Ini kebanyakan ya teman-teman. Tuh 0,722. Kita buat saja 0,67 gitu ya. Dari di bawahnya 0,7. Kita kurangi freonnya. Nih kita kurangi ya. Tuh ampernya juga menurun, jadi pengisian juga disesuaikan sama tabel ukuran freonnya ya. Kalau pakai gram-graman juga bisa, ditentukan juga tertera berapa gram gitu. Sudah saya buat segini 0,67 ya.
Ini PES-nya di angka 20 PSI. Terus kita tunggu saja sampai dingin, jangan sampai ditambah freon lagi. Ini kan sudah sesuai ini kan ya. Tuh. Yang hasilnya kan 07 gitu ya. 070. Ini saya kurangin menjadi 0,671 gitu. Jadi di bawahnya itu standarnya. Supaya awet. Nih. Coba kita cek dalamnya apakah sudah dingin. Tempatnya agak sempit teman-teman ya. Tuh suaranya sangat lancar sekali, freonnya nih ngalirnya. Nih sudah mengkristal teman-teman ya. Tuh. Mengkristal ya. Ini hasilnya yang kita ganti kapiler ya, sudah sangat maksimal sekali, normal sekali ya, 100% dan normal. Ini sudah mengkristal atas bawah dengan tuh ya. Alhamdulillah sudah selesai, sudah normal. Tutup, kita lihat belakangnya teman-teman ya. Tuh kapilernya ini sampai ngemplok sampai ke bawah. Tuh ampernya. Sekian dulu teman-teman video hari ini, semoga bermanfaat. Monggo dibantu channel ini dengan cara di subscribe, di like, di komen, dan dibunyikan tombol loncengnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.